Welcome to my channel. Pagi ini saya sudah berada di outdoor lagi ya. Jadi saya akan membahas mengenai red legacy ya. Jadi saya pernah menganjurkan untuk para pemula untuk memelihara red legacy. Jadi red legacy ini adalah aglonema yang sangat kuat ya. Jadi saya waktu itu pada awal-awal video saya menganjurkan untuk memelihara red legacy karena saya juga sudah hunting beberapa lokasi nursery di offline. Itu mereka bilang informasi bahwa red legacy ini sangat gampang untuk beranak. Jadi kemarin itu saya kan ngecek ya, setiap hari saya ngecek rutin. Ini bisa kalian lihat ada caringnya, ada seperti jarum begitu ya. Jadi ini anaknya udah keluar ya. Jadi saya menganjurkan untuk lebih baik para pemula, dia di samping tahan, dia samping kuat, dia juga gampang beranak. Jadi untuk para pemula dianjurkan untuk memelihara red legacy. Dan juga yang satu lagi yang saya rutin, saya juga pernah menganjurkan itu adalah Dutricolor ya. Ini Dutricolor juga kuat sekali ini kondisinya. Jadi dia seperti obor ya, daunnya juga sangat keras. Itu bagus juga untuk para pemula. Nah, kita mau mulai hari ini mengenai perawatan ya. Jadi untuk red legacy ini saya itu kan pada waktu musim hujan itu kan sering sekali, banyak sekali aglonema yang monyet ya, itu harus diakui ya. Jadi kita merawat aglonema itu lebih sulit di musim hujan daripada di musim kemarau. Nah, untuk itu saya mengantisipasi. Jadi hari ini saya akan memberikan tutorial untuk memberikan B1 ya. Jadi ini kan setengah liter air. Itu saya pada waktu musim kemarau, untuk setengah liter air ini saya memakai vitamin B1 itu setengah tutup luar dari B1 ini ya. Jadi B1 itu terserah ya, kalian mau pakai B1 Amerika boleh, mau pakai Thailand boleh, mau pakai lokal Indonesia pun tidak masalah. Jadi saya untuk B1 tuh lebih fleksibel ya, karena selama ini saya sudah memakai beberapa kali, tidak terlalu banyak mengalami masalah. Jadi untuk saya kalau B1 saya lebih fleksibel ya. Jadi pada waktu musim kemarau itu setengah liter air itu saya akan pakai dengan setengah tutup botol luar ya. Nah, seperti gini saya pakai setengah. Tapi pada waktu musim kemarau itu saya tambahkan. Jadi setengah liter air saya pakai dengan 3/4 botol tutup botol luar dari vitamin B1 ini. Jadi ini wadahnya. Nah, seperti gini yang saya lakukan. Jadi ini vitamin B1 ini saya pakai secara rutin ya. Jadi hari-hari saya terakhir ini karena banyak sekali masalah, sehingga saya rutin melakukan perawatan. Hampir setiap hari saya melakukan perawatan ya, karena di tempat kami ini kan juga hujannya juga cukup intens ya. Jadi yang ini sudah seperti gini saya lakukan. Nah, sebelumnya saya sering itu kalau saya merawat aglonema, saya selalu memakai hand sanitizer ya, untuk supaya anti jamur, karena fungisida atau jamur itu di musim hujan itu jauh lebih banyak dibandingkan, berdasarkan pengalaman saya, dibandingkan pada waktu di musim kemarau. Nah, seperti gini, jadi saya melakukan perawatan rutin seperti ini. Saya ulang-ulang lagi ya mengenai perawatan ya. Jadi ini saya biasanya tuh saya melakukan seperti gini. Setel ya. Jadi kalian setel dulu airnya seperti gini. Setelah itu kalian semprot. Seperti gini di tanaman ini ya. Nah, ini karena ini kan potnya ini kan pot biasa ya. Jadi pot biasa yang ukurannya 12 ya. Jadi saya menganjurkan kalian untuk melakukan perawatan seperti gini, disiram seperti gini sebanyak 6 kali. Itu setiap pagi saya lakukan ya. Jadi semua yang saya lakukan, kecuali
romosan saya tidak lakukan perawatan seperti ini ya, tapi kalau untuk koleksi maupun semi koleksi itu saya akan lakukan perawatan seperti ini. Jadi ini saya kelilingi 6 kali. Saya juga rutin gemburkan medianya seperti gini ya. Ini seminggu sekali saya lakukan pengemburan seperti ini. Nah, ini kalian lihat ya. Jadi ini adalah pot biasa yang ukurannya 12 ya. Jadi ini yang metan yang saya pakai, ini metan sudah berusia 3 bulan. Jadi nanti tanggal 21 April bulan depan saya akan ganti dengan bulan ini ya. Saya akan ganti dengan metan yang baru ya. Jadi saya akan reporting. Nah, saya mau memberitahu bahwa pada umumnya orang-orang itu menganggap bahwa aglonema itu ditempatkan di pot yang gede supaya dia gampang beranak ya. Tapi berdasarkan pengalaman saya di pot 12 seperti gini, ini dia kan sudah muncul caringnya ya. Jadi dia sudah tumbuh anaknya, dan juga ini di sini dia juga sudah double head ya. Jadi tunasnya ini aglonema ini memang sangat kuat sekali ya untuk red legacy. Ini dia punya ada seri white legacy juga, sama juga ada yang hijau juga ya. Jadi kalian bisa milih. Tapi saya pribadi saya lebih suka yang berwarna nyorak, sehingga saya lebih memilih ke warna merah. Hampir semua jenis-jenis aglonema yang saya punya seperti wulandari pun saya akan memakai wulandari yang berwarna, saya akan memelihara wulandari yang berwarna merah. Oh iya, saya fokus sekarang ini adalah perbanyakan ya. Jadi saya sudah putuskan bahwa saya akan perbanyakan, sehingga aglonema yang saya kembangbiakan itu adalah aglonema yang saya utamakan yang berwarna merah. Tetapi kondisi yang aglonema yang berwarna merah seperti suksom, ini juga di sini yang juga berwarna merah ya, biduri merah juga, biduri lilin, itu semua saya kebanyakan yang berwarna merah. Jadi ya seperti saya kembali lagi lanjut ya. Jadi setelah saya muterin seperti gini, saya semprot seperti gini, ini juga tulang-tulangnya semua saya perhatikan ya. Jadi saya kalau ada metan yang lengket atau ada kotoran-kotoran yang lengket, itu semua saya akan perhatikan, saya akan bersihkan ya. Jadi saya ini kan khawatir sekali musim hujan ini kan banyak sekali fungi ya. Jadi fungi itu artinya jamur, sehingga saya perhatikan banget batang-batangnya ini, saya perhatikan supaya tidak sampai terjadi lonyot. Karena saya dapat informasi dari beberapa orang ya, dari beberapa teman juga, itu kan mereka juga mengalami lonyot lonyot di batang. Saya menghindari itu. Jadi ini yang saya lakukan perawatan. Nah, setelah ini saya akan celup-celup seperti begini ya. Saya akan celup begini. Tadi kan saya mutari 6 kali. Nah, ini saya celup juga sebanyak 6 kali juga. Ini kalau kalian ada caring seperti gini ya, ada jarum seperti begini anakannya, itu tolong kalian hati-hati. Kalian jangan sering-sering kalian kalau pada waktu menggemburkan itu kan metannya itu kan kalian akan naik-naikkan begini ya. Itu tolong hati-hati ya, jangan sampai menyentuh di caringnya ini, jarumnya ini, karena itu bisa, kalau seandainya dia sampai terganggu, patah, karena ini kan masih kecil sekali ya. Jadi kalau patah itu dia akan tidak bisa tumbuh. Itu kan sayang banget ya, karena kita merawat aglonema ini kan dalam perawatan yang betul-betul diperhatikan sekali. Apalagi yang saya sering bilang bahwa funginya tuh sangat banyak ya pada waktu musim hujan. Nah, sudah seperti gini. Ini saya akan semprot seperti gini ya. Jadi saya tidak bosan-bosannya untuk menjelaskan mengenai perawatan aglonema, karena perawatan aglonema itu penting banget ya. Jadi
kita tidak bisa menghindari perawatan aglonema pada musim hujan. Tapi kita juga harus tahu bahwa seperti yang saya bilang ya, ini metannya kan metan dari DFF ya. Jadi metan itu juga penting, tetapi bukan metan itu utama, karena buat saya semua itu aglonema itu satu paket ya. Jadi kita harus merawat, kita juga harus memberikan rutin mengganti metan 4 bulan sekali. Itu yang saya lakukan secara rutin ya. Jadi untuk hal-hal seperti begini saya juga memberikan vitamin, saya juga memberikan pupuk, tapi nanti pupuk saya akan jelaskan pada waktu di video yang lain ya. Jadi ini yang saya lakukan. Nah, saya juga semprot seperti begini. Ini saya akan, kalau untuk vitamin dan untuk pupuk itu saya akan semprot di bawah-bawah dari daunnya aglonema ini. Ini yang saya lakukan untuk perawatan seperti gini. Saya lakukan untuk untuk semi koleksi dan koleksi ya. Kalau untuk promosan saya hanya semprot aja, tapi saya tidak celup-celup, saya tidak siram, juga saya siram seperti biasa ya kalau yang untuk promosan. Jadi kalau kalian yang punya keterbatasan waktu, kalian mungkin memelihara untuk aglonema yang promosan itu jauh lebih gampang ya. Tapi yang untuk semi koleksi dan koleksi itu kalian harus jauh lebih memperhatikan aglonema itu dalam perawatannya dia ya. Nah, seperti gini saya perhatikan banget. Ini ada kadang-kadang kan ada daun yang tua kuning, terus berwarna kuning kan saya potong buang ya. Jadi pada waktu dia buang itu, saya buang daunnya itu kan lama-kelamaan kan ada sisanya di aglonema ini ya. Jadi kayak contoh seperti gini, ini mungkin kalian nggak bisa lihat ya karena ini saya pakai tripod ya. Jadi kalau misalnya ada yang nempel di habis kita potong, terus batangnya ini nempel di batang daunnya ini nempel di induknya, di pohonnya itu kalian harus bersihkan ya. Karena fungi itu, jamur itu dia tuh bisa nempel di batangnya ini, sehingga banyak ada kejadian yang teman-teman yang ngalami batangnya itu tuh sampai lonyot. Nah, kalau batangnya lonyot itu agak sulit perawatannya, karena kita harus potong, kita harus bongkar semua lagi, kita harus melakukan seperti pada waktu kita reporting itu ya. Jadi tolong hati-hati diperhatikan pada musim hujan ini. Ini kan kira-kira ini kan abis gini kan sudah April ya. Abis gini kan sudah April, nanti April, Mei, Jun udah enggak terlalu banyak hujan. Tapi sampai saat ini di tempat kami juga masih cukup banyak hujan ya. Jadi ini aglonema yang saya lakukan ini, Red Legacy ini saya pakai tataan juga. Jadi saya setiap kali saya lakukan perawatan seperti gini rutin, saya kasih B1, habis gitu jadi hari ini saya kasih B1, besok saya nggak kasih, lusanya lagi saya kasih seperti gitu ya. Tapi kalau untuk semprot hama, jadi ini kan mungkin kalian bisa lihat ya, ada beberapa yang pakai semprot hama. Kalian mau pakai antrakol terserah ya, tapi saya punya pengalaman kalau di tempat saya tuh karena lembab sekali ya. Jadi waktu musim hujan tuh curah hujannya cukup tinggi, lembab, itu antrakol itu tidak mempan, sehingga saya akhirnya pakai ganti juga, saya variasi saya ganti juga dengan rotok ya. Jadi mungkin kalian lihat ini kok agak merah-merah begini, ini memang saya jadwalnya saya kasih nortok itu adalah hari Senin sama hari Kamis. Tolong pada waktu musim hujan itu diperhatikan banget ya. Jadi tolong supaya pada waktu musim hujan tuh konsisten merawat. Jangan sampai pada waktu musim hujan kita tidak rutin merawat aglonema. Jadi jadwalnya kita tentukan, kita memberikan anti hama itu hari Senin dan hari Kamis ya. Itu kita harus konsisten untuk memberikannya. Jangan kita tunda, oh enggak apa-apa masih 2 hari atau sehari. Ya itu jangan dilakukan itu, karena berdasarkan pengalaman saya saat ini ya, jamurnya itu luar biasa, sehingga banyak banget teman-teman saya itu yang akhirnya kondisinya itu mereka banyak yang tidak mau memelihara aglonema lagi. Tapi kemarin itu ada kunjungan juga dari teman, itu saya bilang coba lagi dulu, karena memang
perawatan aglonema saya juga menganjurkan bahwa penggantian metan ya. Jadi seperti ini kan saya pakai metan dari DFF, metan dari DFF nursery ya. Ini saya tahu bahwa metannya dia tuh sangat bagus ya. Jadi ini aglonema kan memang sudah red legasi ini kan sudah cukup dewasa ya, dia sudah cukup dewasa. Tapi dengan pot 12 aja, kalau kita pakai metan yang baik, yang porositasnya bagus, kita merawat dengan bagus, itu kita tidak usah khawatir bahwa pot kecil itu nanti agronemanya tuh tidak bisa beranak. Karena ini buktinya, ini di sini ya sudah bisa kelihatannya caringnya sudah keluar satu ya. Jadi jangan sampai kita mengorbankan aglonema ini dengan pot yang besar, tetapi akhirnya terjadi lonyot di akarnya. Karena porositasnya itu penting, perawatannya juga penting. Aglonema ini kan semua ini paket lengkap ya. Jadi saya menganjurkan bahwa sebaiknya tidak memakai pot yang besar. Walaupun tanamannya sebesar ini tidak perlu harus pakai yang terlalu gede ya, karena fungsinya juga kalau tidak, toh akhirnya yang penting kan aglonema itu sehat, dia itu bisa beranak berkembang biakan. Kalau potnya besar mungkin seperti pot-pot yang gede banget ya, itu mungkin secara perform atau penampilannya, estetikanya itu bagus ya. Tapi kalau akhirnya tidak bermanfaat, bukan bilang tidak bermanfaat ya, akhirnya mempunyai dampak buruk. Misalnya terjadi lonyot karena media tanamnya itu juga kurang poros, itu kan juga sebenarnya tidak terlalu baik pilihan seperti itu. Jadi cobalah untuk para pemula, jangan memakai pot yang terlalu gede. Tapi pot 12, saya selalu bilang pot kecil pun kalau kamu merawat dengan baik, hasilnya juga akan jauh lebih baik. Begitu ya. Itu aja dulu dari saya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.